A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Kami tim mengucapkan banyak terima kasih kepada para penonton setia Padepokan Cahaya Hati yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Kami sangat berterima kasih sekali. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada pecinta YouTube Padepokan Cahaya Hati yang ada di luar negeri. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah setia menonton video-video kami. Semoga dengan kebaikan sedulur-sedulur semuanya dibalas oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, yang sedang mengalami kesulitan kehidupan dalam sehari-hari, semoga dibukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu jalan kemudahan oleh Allah. Yang sedang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin. Dan yang belum mendapatkan jodoh atau mendapatkan keturunan, semoga cepat didekatkan dengan jodohnya dan cepat diberikan keturunan. Dan kali ini kami tim ingin menguak tentang filosofi keris, karena orang-orang Jawa, khususnya orang-orang Jawa itu sangat mengeluh-elukan dengan pusaka keris, memberi makan keris. Bahkan keris itu sudah dianggap seperti memberikan kasih sayang kepada ibu atau anaknya. Itu sangat apa ya, apa mas, Dipuja-puja. sangat dipuja-puja. Kali ini kami ingin menguak filosofi keris yang sebenarnya itu apa. Dan semoga proses mediumisasi ini nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, dan tidak ada kendala suatu apapun. Amin. Dan kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Dul Rohman. Assalamualaikum. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah. Kok kayak Dana rendah. dana rendah lagi nih. Otomatis dana tinggi. Amin. Ya, tidak usah lama-lama, kita bersihkan dulu tubuh mediator biar tidak ada penyusup atau jin setan siluman iblis fasik yang akan mengaku-ngaku, yang akan memberikan jawaban-jawaban nanti. Kita bersihkan dulu tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di tasbih dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Energi negatif penyusup jin setan siluman iblis fasik yang di dalam tubuh mediator dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya terikat, terantai, dan langsung terlempar ke api neraka Allah. Assalamualaikum. Beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bentengi tubuh mediator serta keluarganya, bentengi semuanya yang ada di sekitar dalam jarak radius 100 meter. Tidak ada yang bisa menembus, yang berusaha menembus penyusup jin setan siluman iblis fasik, orang-orang jahat, dukun-dukun jahat, kacamata iblis yang akan berusaha menembus, hancur terlempar ke api neraka Allah. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum. Yang ada di tasbihmu, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, sesosok gaib
yang bisa menjelaskan tentang makna atau filosofi keris. Saya minta sosok gaib yang bisa menjelaskan, yang sudah muslim. Saya minta ketarik ke tangan saya. Allah. Oh, hadir masuk dalam tubuh mediator Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator. Pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau boleh tahu, panjenengan dari golongan apa ini? Roh dari mana panjenengan? Kayangan tingkat berapa? 10. Dalam proses ini tadi, kenapa panjenengan bisa masuk ke dalam tubuh mediator? Tadi ada godongan cahaya yang menjemput saya untuk lalu memasukkan jasad ini. Ya, ini saya protek dulu, siapa tahu ada penyusup dan panjenengan mengaku-ngaku sosok roh dari kayangan. Monggo. Oh, apabila makhluk yang di dalam tubuh mediator ini mengaku-ngaku roh dari kayangan dan bisa menjelaskan tentang makna atau filosofi keris dalam proses mediumisasi ini nanti dari awal sampai akhir, apabila makhluk ini berbohong otomatis tangannya terpotong-potong. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya mohon maaf ya Mbah ya. Ya tidak apa-apa. Karena sudah tidak sopan, karena ini sudah menjadi peraturan, karena bahaya kalau ada penyusup Mbah. Iya, rentan sekali penyusup kalau mediuman seperti ini. Iya. Ini kalau boleh tahu panjenengan bernama siapa Mbah? Permono. Eyang Permono. Oke. Ya mohon maaf ya Yang, saya panggil Eyang ya. Monggo. Ini sebelum kita berbincang-bincang, panjenengan mau saya hadirkan hidangan, panjenengan mau makan, minum, dan merokok. Napa kesukaan panjenengan? Serah panjenengan mawon. Oh iya. Makanan, hidangan, rokok kesukaan Eyang Permono hadir di hadapan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo Yang, Matur suwun makan diminum ya sama-sama Yang. Repot-repot. Boten Yang. Sambil berbincang-bincang ya Yang. Ya silakan. Ini Panjenengan ada keperluan apa memanggil saya? ya, saya tadi kan berdoa semoga dikabulkan menghadirkan sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang makna atau filosofi tentang keris Mbah Yang. Dan alhamdulillah panjenengan yang dihadirkan, berarti panjenengan yang ditugaskan untuk menjelaskan. Monggo dijelaskan ya tentang filosofi keris itu apa? Tentang makna keris itu sendiri. Iya. Keris itu sebenarnya adalah simbol kebijaksanaan. Keris itu kan perpaduan dari dua kata, sinengker lan aris. Iya. Sinengker itu artinya rahasia, dan aris itu artinya kebijaksanaan. Jadi para empu-empu yang membuat keris zaman dahulu itu menginginkan agar pemilik keris itu menjadi orang yang selalu berhati-hati dalam tindak tanduknya dan bisa menjadi orang yang bijaksana, merendahkan diri, merendahkan hatinya, tidak menonjolkan diri dengan kesombongan. Dan ada
sebutan lain dari keris itu yang bernama Tosan Aji. Tosan itu artinya besi. Dan Aji itu adalah berharga. Dalam pesan keris itu, dalam pesan Tosan Aji itu, agar manusia pemiliknya itu menjadi manusia yang berharga. Menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ada makna apa lagi ya? Keris itu biasanya kan dipakai di belakang sini. Iya. Maknanya itu agar orang itu ya tidak terlihat menjadi orang yang suka memamerkan kelebihan diri. Tapi zaman sekarang itu pusaka keris itu banyak sekali yang sudah disalahgunakan. Puja-puja agar sebuah pusaka itu bisa mengabulkan segala keinginan dan hajatnya. Diberi makan, diisi, untuk kesombongan dan keangkuhan. Hingga dia itu menjadi orang yang musyrik, menuhankan senjata keris itu, hingga lupa dengan sang pencipta. Berarti sudah ada pemelencengan ya yang ya? Iya. Kalau zaman dulu itu keris itu tidak dipuja-puja. Kalau zaman dulu itu kodam itu yang tunduk, benar-benar tunduk dengan empunya. Tidak seperti zaman sekarang ini, orang ditundukkan dengan kodamnya, disuruh ngasih makan ini, ngasih makan itu, nurut saja, padahal dia yang diperbudak. Kalau zaman dulu itu keris itu tidak dikasih makan apa-apa, ya cuma dikasih wewangian, ya cuma biar wangi, enak dipandang mata, harum, simbol pengingat kepada Tuhannya. Kenapa kok menjadi simbol pengingat kepada Tuhan? Ya karena pesan-pesan dari keris itu agar bisa menjadi orang yang rendah hati, bijaksana, tidak sombong, lalu ingat dengan sang pencipta. Dari makna keris itu sebenarnya masuk dengan secara hakikat ya Mbak? Iya, ada masuk hakikatnya. Karena selama ada keris yang menancap ke tubuh kita atau ke jasad kita, itu mengandung makna yang sangat dalam ya Mbak? Iya, sangat dalam sekali maknanya itu. Jika kita itu bisa mengkaji dan mengupas makna keris tadi Mbak, Sinengker lan Aris. Sinengker lan Aris itu, Sinengker itu rahasia yang tersembunyi. Rahasia yang tersembunyi. Iya. Berarti ya di kalbu itu ya Mbak ya, rahasia yang tersembunyi itu apa? Terus apa lagi tuh Mbak? Aris itu adalah kebijaksanaan. Hati yang bijaksana itu adalah senjata yang sangat ampuh sekali. Bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bisa memberikan penerangan, petunjuk untuk orang banyak. Terus apa lagi tadi Mbak? Sangat dalam sekali itu kalau dipelajari itu Mbak. Iya, benar sekali. Itu kenapa kok semua orang mencari di sana ada pusaka yang terpendam, pada dicari-cari itu loh Mbak. Kenapa kok malah mencari benda-benda seperti itu? Manusia zaman sekarang itu sudah salah kaprah. Mereka hanya ingin
sesuatu yang instan. Hmm. Dengan mempunyai keris-keris itu bisa membuatnya sakti, mempunyai derajat yang tinggi, mempunyai kehormatan di mata orang lain, mengabulkan segala hajatnya, yang ujung-ujungnya diperbudak daripada kotam-kotam keris itu sendiri. Malah jadi bisa diperbudak, Bah. Iya. Kenapa bisa itu? Karena bisikan-bisikan dari iblis dan juga kotam-kotam dari benda pusaka itu sendiri. Ya mungkin kan dari sejarah-sejarah zaman dahulu kan keris itu ya memang sakti, Bah, bisa membelah apa itu, membelah Gunung bisa, gunung, bisa ya jukruk kayak gitu. Itu apa benar itu, Mbah? Ya ada yang seperti itu juga. Makanya itu pada dicari kayak keris lo 3 apa lo berapa kayak gitu loh, Mbah. Ada juga untuk bakaran-bakaran rumah, untuk benteng diri. Itu gimana, Mbah, itu, Mbah? Yang salah digunakan itu. Keris itu sebenarnya sebagai pengingat. Sebagai pengingat? Agar kita selalu menjadi orang yang rendah hati dan bijaksana. Keris yang sebenarnya, keris zaman dulu itu ya terbuat dari batu meteor. Di situ mengandung energi dari Sang Pencipta, bukan dari kotam-kotam jin itu. Ada energi yang di dalam energi dari Sang Pencipta yang terkandung dalam bahan keris itu. Terus fungsinya buat apa? Ya untuk bertarung. Bertarung melawan apa? Biasanya kalau zaman dulu melawan musuh. Melawan musuh. Nah, makanya zaman sekarang kan dicari tuh, Mbah. Seperti yang membuat empu Tantular apa, empu siapa, empu Gandring kayak gitu kan banyak dicari, Mbah, kayak gitu. Sekarang itu banyak yang palsu. Banyak yang palsu. Yang asli di mana itu, Mbah? Sudah ada pemiliknya yang siapa memang diwariskan. Siapa memiliki keris itu? Siapa? Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Sang Hyang Nurjayani. Iya. Ternyata pemiliknya beliau ya. Iya, itu keris-keris yang terkenal zaman dulu itu. Ahli warisnya adalah beliau. Kalau yang sekarang diedarkan di masyarakat itu yang hanya KW saja. Palsu ya, Mbah? Iya. Asli aspal, asli tapi palsu ya. Palsu, bukan aspal. Oh, memang benar-benar palsu. Palsu. Yang asli udah ada pemiliknya ya, Mbah? Ada pewarisnya. Makanya kok banyak yang tertipu ya, Mbah ya. Ini kita menarik di sana ada keris kayak gini, kita tarik, ternyata itu semua hanya tipuan ya, Mbah ya. Iya, hanya tipuan. Siapa itu, Mbah, yang bisa menipu kayak gitu? Dari golongan-golongan iblis itu menyesatkan manusia, mencari teman sebanyak-banyaknya dengan kemusyrikan itu. Kan ada juga, Mbah, itu spiritualis. Nih kamu harus menyediakan minyak ini, memakai syarat-syarat kayak gitu-gitu, dan ditarik itu benda pusaka itu. Ternyata gimana itu, Mbah? Itu cuma pasangannya sendiri. Maksudnya? Dia itu memasang keris di suatu tempat. Kamu kasih saya gorampe persyaratan, ataupun uang ataupun guloteh itu nanti saya tarikkan ke sana. Padahal dia sendiri yang memasang. Banyak orang-orang yang suka menipu seperti itu zaman sekarang. Tapi kayak kelihatan secara goib kayak gitu ya, Mbah ya. Secara goib bagaimana ya, secara nyata itu mah. Terus ya tipuan itu. Cuma tipuan ternyata. Banyak sekali yang menipu seperti itu. Walaupun ada yang menarik seperti itu ya dengan keilmuan dari golongan-golongan jin.
Oh. dan siluman. Hmm. Kalau untuk menarik keris yang asli tidak akan kuat, nggak akan mampu. Hmm. Itu pagar bumi. Pagar bumi. Iya. Hmm. Berarti tidak ada yang bisa mengambilnya ya Mbak ya, Kecuali pewarisnya. kecuali pewarisnya. Hmm. Keris zaman dahulu itu ditancapkan itu bisa menstabilkan, menyeimbangkan alam Hmm. dengan energi yang terkandung di dalam batu itu. Hmm. Itu murni energi dari semesta, dari sang pencipta. Energi yang terkandung dalam batu-batu bahan keris itu sudah ada energi. Hmm. Nah, pemirsa, yang Permono ini sudah menjelaskan bahwa filosofi keris itu ternyata sangat dalam sekali maknanya. Ya, filosofi keris itu ternyata ada di dalam apa ya, hakikat atau rohani kita, bahwa keris itu adalah hati kita. Apabila hati kita tidak sering dibersihkan dengan amaliyah atau ibadah yang benar, yang bersanad, itu tidak akan tajam. Apabila dalam hati kita selalu dibersihkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan amaliyah yang bersanad, itu hati kita itu nanti akan menjadi tajam, bahkan bisa melihat sebelum kejadian. Ternyata filosofi tentang keris ini sangat dalam sekali. Dan dari penuturan yang tadi, bahwa benda pusaka atau keris yang benar-benar murni atau asli itu ternyata sudah ada pewarisnya. Pewaris itu adalah beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, dan tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali pewarisnya. Kalau ada, itu adalah orang-orang atau dengan bantuan jin, setan, siluman, iblis, itu dengan bantuan itu. Tapi itu ya tidak asli ya Mbah. Iya, Yang hanya palsu. Tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali yang berhak atau pewarisnya. Tentang keris, biar tidak ada manusia yang menyalahgunakan atau yang kita rasakan di dalam rohani kita atau di jasad kita itu bagaimana Mbah? Agar tidak digunakan untuk kemusyrikan. Ya, gunakan keris itu untuk sebagai pengingat saja. Apa yang terkandung dalam makna keris itu. Nah, seumpamanya saya menyimpan benda pusaka atau keris atau tombak atau apa ya, itu bagaimana nanti Mbah? Ya, seperti itu. Walaupun kita tidak ingin tapi kita menyimpan benda-benda kayak gitu, gimana Mbah? Ya, harus dibersihkan dahulu. Dibersihkan dahulu dari kotam-kotam yang ada di dalamnya. Itu bisa berefek buruk untuk keluarga. Kalau ditaruh di dalam rumah, kalau ada kotam fasiknya, itu bisa membuat gaduh orang-orang yang ada di dalam rumah. Bisa menyebabkan pertengkaran, percekcokan dalam rumah tangga. Karena energinya panas. Berarti bisa juga itu membuat anak kita sakit, bisa. Sawan, rewel, sawan, iya bisa. Itu dari efek kodam-kodam itu ya Mbak? Iya. Kodam-kodam yang masih fasik ya Mbak ya? Iya, kalau bisa dibersihkan. Secara otomatis itu sudah ada perjanjian kayak gitu, gimana Mbak? Iya. Kalau keris itu sering dipuja, dikasih makan, dimintai untuk mengabulkan hajatnya, misalkan untuk benteng rumah, pagaran rumah, untuk penglaris, untuk penyembuhan. Nanti ada ikatan goibnya dari kotam yang ada di dalam pusaka itu.
Suatu saatnya meminta upah dengan membuat sakit orang itu ataupun keluarganya, dan bisa mengambil roh sukmanya. Jika nanti meninggal bisa menawan roh sukma pemiliknya. Ya, belum lama ini kan saya dimintai tolong seseorang. Ternyata ada benda pusaka dari kakeknya, walaupun dia tidak pernah memakai itu, tapi kenapa waktu di mediumisasi benda itu sudah ada perjanjian dengan si anak itu, yang sebelumnya kan tidak pernah, dia tidak pernah menyentuh pusaka itu, bahkan cuma dikasih di lemari ya gitu. Gimana itu, Mbak? Kok bisa? Padahal dia belum pernah menggunakan. Ya karena ada perjanjian dari mbahnya itu. Berarti turun temurun ya gitu. Iya, berarti itu bisa sampai 7 turunan. Kalau tidak diputus perjanjiannya, tuannya meninggal tapi kodam dikeris itu kan masih hidup. Jin itu kan berumur panjang. Tuannya meninggal tapi jinnya kan masih hidup. Nanti ya mengambil upah ke anak turunnya. Karena secara tidak langsung anak turunnya itu juga sudah memakan jerih hasil ataupun memakan harta warisan dari mbahnya itu. Dan makanya dia bilang, saya belum pernah menggunakan keris itu, saya belum pernah. Tapi pas waktu di proses mediumisasi ternyata ada perjanjian dengan keris itu, dengan pusaka itu. Ternyata itu ya, Mbah ya. Iya. Dari perjanjian itu turun temurun ya, Mbah ya. Ya bisa turun temurun. Ya harusnya keris itu dibersihkan, diputus perjanjian, rantai-rantai perjanjian. Kodam-kodamnya dibersihkan. Sebagai barang koleksi saja. Sebagai barang koleksi. Iya. Dan nanti ada masuk lagi, Mbah. Ya harus dibagari. Seharusnya malah ya dibuang saja kalau ya lebih baiknya. Nah itu sudah menjadi rumah, menjadi wadah. Itu dimakan, Mbah. Iya. Dirokok. Panjenengan berasal dari Jawa ya, Mbah ya? Iya. Kok kayak logat dari bahasa dan pakaian itu pakaian Jawa. Jogja. Oh, dari Jogja. Kesultanan Jogja. Itu panjenengan di Kayangan baru ngapain tadi, Mbah? Tak berzikir. Ya sudah, Mbah. Saya berterima kasih sekali karena panjenengan sudah menjelaskan tentang makna atau filosofi keris. Ya sama-sama, Den. Ya. Ya sudah, panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Apabila saya ada salah kata atau kurangnya dalam menghadirkan hidangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Mbah ya. Tidak apa-apa. Saya terima kasih sekali sudah dihadirkan di sini. Ya. Terima kasih juga atas jamuannya. Ya, Mbah. Sudah, Mbah, panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya di bawah, Mbah. Sehat, Mas? Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pemirsa, sesosok goib dari Kayangan tadi, Eyang Permono, yang sudah menjelaskan tentang filosofi keris
ya ambil saja sisi positifnya, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Apabila kami tim ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.